Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada bersama-sama. Malam hari ini kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya sepanjang kegiatan kita sepanjang hari ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu bersama-sama mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita datang beribadah, kita menikmati kasih dan hadirat Tuhan saat ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh datang menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kami bersama-sama satu hati untuk datang membawa persembahan kami yang terbaik. Pujian dan penghormatan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Engkau melakukan segala perkara. Sepanjang kami hidup di dalam firman-Mu, kami tahu Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami dan Engkau yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur. Mari bawa hatimu malam hari ini. Mari datang menyembah. Katakan Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, layak. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami bawa setiap pujian dan nyanyian kami. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan. Memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan segenap hati bersama-sama naikkan pujian. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rancangan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Kami tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap, kami tetap percaya Tuhan, Kau selalu ada. Dengan iman sama-sama kami katakan, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu
tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu Tuhan. Kau selalu, Kau tuntun langkahku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat amin, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap amin, memandang padamu. haleluya. Kau ada untukku. Kami pegang janji-Mu Tuhan, hanya berharap di dalam nama-Mu, hanya Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, yang kami percaya. Selama-lamanya kami menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami pegang teguh. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan. namun hatiku tetap amin, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap haleluya, atas kenyataan hidupku. satu hal yang kami percaya Namun Tuhan, hatiku tetap, kami tetap berkata memandang padamu. hanya Engkau. Kau ada untukku. Kau selalu ada dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tak pernah ku takut, sebab Kau menyertai. Ada dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami akan terus memandang Engkau, kami akan terus mencari Engkau ya Tuhan. Karena di dalam-Mu kami temukan segala sesuatunya ya Tuhan. Kau berikan dalam kami Tuhan, dan kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami, kami percaya Engkau terus ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin Yesus. Hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena Firman-Mu yang ada dalam hidup. tiada pernah Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Benar ya Tuhan, karena
karena firman yang selalu digenapi. dan selalu terjadi dalam kami. Ku percaya, bukan karena melihat, tetapi dengan iman kami kepadamu ya Tuhan. firman-Mu tiada. Sebab itu kami terus memandang dan melihat Engkau. Kami pegang janji firman-Mu. Aku percaya, Kami percaya melihat, bukan karena melihat, karena firman-Mu amin Tuhan, yang selalu digenapi. ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. ini yang terus kami imani ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu terjadi bagi kami. Aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu terus tergenapi dalam yang hidup selalu kami. Yes. digenapi. Ku percaya, Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. ya janji firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sebab itu kami terus pegang janji firman-Mu. Kuasa-Mu pasti terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Sebab itu iman kami, kepercayaan kami hanya berpaut kepada Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman. namun karena firman-Mu Kami pegang firman-Mu. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Sekali lagi, pernah dengan iman. berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Amin. yang selalu digenapi Genapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada berubah. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Yesus yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Mari sama-sama naikkan suaramu, sembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita, dimanapun kita berada malam ini. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Tak ada yang lain, Kaulah Allah kami.
Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan Yesus. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, melebihi siapapun juga. Yes, Jesus, Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang hanya andalkan. Yes, Jesus, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari lebih lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Siapapun juga. Yesus, hanya Engkau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, melebihi siapapun. Amin, amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari sembah Tuhan saudara. Sembah Dia, sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau ya Yesus. Engkau yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun bagi kami ya Tuhan. Orang-orang yang percaya penuh kepadamu, yang menaruh harapan kepadamu, kami tahu harapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Kami percaya masih terjadi. Oh Yesus, mujizat-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita. Yes, yes. Dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Nyatakan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
tiada lain yang ku andalkan sekali lagi. selain Yesus, Kau. Yesus, Yesus, Yesus saja Kau yang kami ku andalkan, Tuhan. andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, Hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, selain Kau. Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kami kembali mengizinkan kami ada di Mezbah Doa untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah iman kami terus dikuatkan Tuhan, agar terus kami percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di hidup kami, dan biarlah Tuhan iman kami tetap melekat kepada Tuhan apapun persoalan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Ya, dan hari ini kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan apapun keadaan kita. Biarlah kita tetap mau setia saudara ya, supaya Tuhan itu melihat kesetiaan kita sehingga iman kita boleh terus terpelihara sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Ya, puji Tuhan Bu, ini saya mau bersaksi. Ya, dan saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya, kejadiannya beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba tangan dan kaki saya terasa sakit. Ya, bahkan kaku dan tidak bisa bergerak. Dan kalau saya paksakan bergerak, maka pasti akan sangat kesakitan. Selama beberapa hari ya, terus sekujur badan saya dari kepala sampai ke kaki, juga saya ngerasainnya gatal luar biasa Bu. Setelah saya perhatikan, ternyata ada bentol kecil-kecil yang banyak sekali. Ya, tapi bentol ini ya sangat banyak. Dan saya bingung, saya mau berobat juga saya nggak berani karena saya nggak bisa minum obat. Kalau saya minum obat, saya ini pasti ada alergi Bu. Dan seperti sebelumnya, saya selalu setia mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur yang Ibu sampaikan. Saya selalu imani setiap perkataan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saat Ibu berdoa untuk yang sakit, saya pegang bagian yang sakit dan saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus saya pasti sembuh. Ya, saya pasti pulih ya. Dan puji Tuhan, walaupun memang tidak secara langsung sembuh, tapi perlahan-lahan saya makin sembuh. Ya, bahkan ketika saya menulis kesaksian malam ini, saya benar-benar sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin, amin ya. Saya mengucap syukur, puji Tuhan. Ya, saya sempat takut Bu ketika saya mengalami sakit itu. Ya, saya dengar kata orang jangan-jangan itu virus flu yang dari Singapura ya, karena gejalanya begitu, bentol-bentol. Tapi saya terus beriman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pasti jamah dan menyembuhkan saya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Juga buat Ibu Debbie atas setiap pelayanan Ibu di Mezbah Doa dan Mezbah Syukur yang sungguh membangkitkan iman saya. Ya, dan Tuhan memberkati Ibu, kiranya ya lewat kesaksian ini boleh menjadi berkat. Maaf kalau kesaksian ini panjang.
dan mungkin bahasanya kurang rapi. Tapi Tuhan Yesus memberkati kita semua, Jemaat Misbah Doa dan Ibu serta seluruh tim yang bertugas. Amin, puji Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, ya memang ya tidak mudah ketika kita ini kena sakit lalu mendengar ya omongan atau kata-kata orang lain atau kata-kata di TV, wah ini nanti virus Singapura, ini gini, saudara ya. Tapi ketika kita sakit atau sedang menghadapi masalah, dengarkanlah firman Tuhan ya. Karena firman Tuhanlah yang sanggup menjadi jawaban dan membawa kesembuhan. Kalau dengar begini, wah ya pasti kita menjadi takut. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita semua yang mendengar juga diberkati Tuhan. Baik saudara, kita tadi malam sudah sampai di Nehemia pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bagaimana Nehemia akhirnya diizinkan oleh raja pulang, bahkan semua keperluannya dicukupi, bahkan dia dibawain surat agar para bupati-bupati dan penguasa-penguasa tidak mencegah dia, tapi harus menopang dia, dan dia membawa kuasa dari raja, saudara. Karena apa? Karena dia disertai Tuhan, ya. Lalu kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-11, masih Nehemia pasal yang kedua. Judul perikopnya tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ayat yang ke-11, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Jadi sudah 3 hari dia di Yerusalem. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun ya rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ayat 13, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jadi saudara, kita lihat di sini Nehemia itu ya menerima sesuatu dari Tuhan di dalam hatinya, dan dia nggak mau cerita-cerita ke siapa-siapa, tapi dia bertindak untuk melakukan apa yang Tuhan taruh itu, yaitu membangun kembali kota Yerusalem. Ya memang saudara, waktu kita ini bergaul dekat dengan Tuhan, seringkali Tuhan taruh kerinduannya dalam hati kita. Saya ingat ketika Tuhan taruh ya kerinduan hati Tuhan di dalam saya untuk membangun sebuah sekolah misi. Ya saya juga tidak menceritakan itu kepada siapa-siapa. Saya menceritakannya kepada suami, lalu kami bergumul, kami berdoa dan kami bertindak. Ya, kami pergi cari tanah dan lain sebagainya, diam-diam nggak kasih tahu siapa-siapa. Nanti setelah ya proyek itu sudah berjalan, barulah saya memberitahukan ya apa yang Tuhan taruh di hati kami. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia memiliki ya satu isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan dalam dirinya, dan gak usah ribut-ribut dulu kalau Tuhan taruh sesuatu. Kerjakan dulu dengan doa, bergumul dulu pribadi saudara, gak usah buru-buru minta dana, minta uang gini dan lain sebagainya, karena ketika Tuhan yang menyuruh, maka pasti Tuhan yang akan memperlengkapi semua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya jadi Yeremia diam-diam dia bangun malam-malam ya, dia pergi lihat ya tembok-tembok yang roboh itu, karena dikatakan ya dia tidak memberitahukan siapapun rencana yang diberikan Allah di dalam hatinya. Ya dan dikatakan di sana dia sedih ketika melihat tembok-tembok Yerusalem yang sudah terbongkar, bahkan gerbangnya yang habis dimakan api ketika masa ya Yerusalem dihancurkan. Ayat 14, lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi ya pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Ayat 16, para penguasa
tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa, dan kepada para petugas lainnya. Jadi Nehemia ini tiba-tiba diam-diam di Yerusalem dan menghabiskan beberapa hari untuk mengamati secara teliti, menaksir ya, melihat apa yang harus dia lakukan karena ada satu kerinduan Tuhan ditaruh di hatinya, saudara. Jadi dia pergi selidiki tembok-tembok yang roboh itu, dia pengen melihat apa yang akan dia lakukan. Kita ini kalau bergaul dekat dengan Tuhan dan ditaruh kerinduan hati Tuhan, maka ada sebuah kerinduan di hati kita untuk melakukan apa visi Tuhan itu, saudara ya. Saya juga dulu dengan suami kita pergi ke Karanganyar sana, ya daerah Tawangmangu untuk cari tanah, cari tempat, berdua aja kita berdua, saudara. Dan tidak ada yang tahu ya waktu itu apa yang Tuhan taruh. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menggenapi dan melengkapinya. Bahkan dikatakan Nehemia tidak ada yang tahu. Gak ada satu orang pun yang tahu. Penguasa, petugas, keamanan, semua dia diam-diam melaksanakannya. Ya, dan dia mencari informasi. Ya, dengan teliti mempertimbangkan keadaan. Kemudian ya dia mulai ya menyusun sebuah strategi yang realistis ya sebelum dia menjalankan proyek Tuhan itu. Ya, dan dia melihat, saudara, semuanya dengan baik, dia periksa semua informasi, dan dia ya yang pasti dia membawa dalam doa, saudara, karena dia mau hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya, dan kita perlu meniru Nehemia ini, kalau ada apa-apa bawa dulu dalam doa, pastikan itu benar ya dari Tuhan. Jangan terburu-buru cerita sama orang atau bersaksi. Kalau sekarang tuh orang ya belum apa-apa sudah cerita, saudara. Baru mau melakukan sesuatu udah cerita, udah cari dana. Ya, tapi Nehemia dia berdoa dulu, dia selidiki diam-diam, dia hitung semuanya. Ayat 17 dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesiem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Ya, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ya, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ya, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi saudara, kita lihat di sini, ya akhirnya Nehemia ya mengumumkan ketika waktunya tiba, dia beritahu kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk ayo kita memulai pembangunan. Ya, dan dia pun hanya membutuhkan satu rencana yang akan menghasilkan tindakan cepat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, gak perlu terlalu lama. Ya, gak perlu terlalu lama meeting, tetapi ketika dia melihat semua, menghitung semua, dia yakin ya apa yang Tuhan suruh langsung, saudara, dieksekusi semuanya. Dia panggil orang-orangnya, ayo. Dan ketika mereka mendengar kesaksian Yeremia bagaimana Tuhan menjamah hati raja untuk mendukung semua pekerjaan itu, akhirnya orang-orangnya menjadi semangat, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu yang dari Tuhan, itu pasti orang-orang akan semangat dan pekerjaan itu akan selesai dengan cara Tuhan. Berdoa, ya, enggak usah banyak bicara tapi berdoa. Kita melihat di sini pembaharuan rohani sering dimulai dengan visi satu orang. Dan Nehemia memiliki sebuah visi dan dia menyampaikan visi itu dengan antusias kepada orang-orang yang ikut bersama dia, dan itu ternyata menginspirasi.
ya para pemimpin Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota. Ya, saudara, kita lihat di sini bahwa ya ketika Allah itu menanamkan sebuah visi atau ide dalam pikiran kita untuk melaksanakan sesuatu baginya, ya setelah kita berdoa, kita perhitungkan, barulah kita ceritakan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan mereka juga memiliki roh yang sama tentunya dalam hati kita, dan dalam mereka punya satu panggilan yang sama seperti hati kita yang juga dari Tuhan. Dan ketika kita cerita itu, maka Roh Kudus yang akan mempengaruhi pikiran mereka, hati mereka untuk bekerja bersama-sama. Ya, dan jangan menganggap diri kita ini sebagai satu-satunya orang yang dipakai Tuhan untuk bekerja. Seringkali Tuhan juga menggunakan ya orang-orang lain untuk mewujudkan setiap visi kita menjadi kenyataan, dan lalu itu akan mendorong, menginspirasi ya orang-orang lain. Ketika saya menerima visi Tuhan untuk membangun sekolah misi, ya ternyata ya bukan saya saja. Waktu saya mulai bertindak, ya dan akhirnya saya share semua itu, ada orang-orang yang dipakai Tuhan yang melibatkan orang lain untuk menggenapi. Ya tiba-tiba ada orang yang tergerak untuk menyerahkan tanah, ada orang yang tergerak untuk buat gambar, ada yang tergerak untuk borong pekerjaannya, ada orang yang tergerak untuk sumbang cat, untuk ini, dan saya tidak tahu, bahkan sampai hari ini mungkin saya nggak kenal. Tapi dari sini juga saya mengucapkan terima kasih karena kita semua ya visi Tuhan sudah terlaksana, saudara. Tuhan pakai kita semua ya untuk mengerjakan visinya. Tetapi lihat, selalu tidak ada orang yang tidak senang. Ya, dan dikatakan di sana bupati-bupati daerah sekitar itu, Sanballat, Tobia, ya mereka mengolok-olok ya karena bagaimana Nehemia akan kembali membangun tembok Yerusalem, diputar balik, saudara. Mereka bilang, oh jadi kamu mencoba untuk melawan raja. Ya kemungkinan mereka itu mengancam bahwa mereka akan melaporkan ya pembangunan itu sebagai bentuk pengkhianatan. Musuh-musuh Nehemia ini juga ya mengatakan bahwa tembok-tembok itu tidak akan pernah bisa dibangun kembali karena kerusakannya sudah terlalu parah. Ya Nehemia tidak memberitahu mereka bahwa dia sudah mendapat izin dari raja untuk membangun kembali tembok-tembok itu, saudara. Tidak gampang. Saudara yang pernah ke Yerusalem, kalau kita lihat secara mata tembok Yerusalem itu tebal. Dan kalau zaman dulu itu membangunnya bukan kayak zaman sekarang, ada semen, ada apa semua. Ya bagaimana mereka membangun dulu itu sesuatu yang sulit. Tapi kalau visi dari Tuhan itu tidak ada yang sulit, karena Tuhan yang akan bekerja menyelesaikan segala perkaranya. Karena itu saudara, biar kita mau dengar-dengaran pada Tuhan dan kita mau imani setiap visi yang dari Tuhan, supaya apapun yang kita kerjakan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sendiri yang menaruh kerinduan di hati kami, melakukan pekerjaan besar. Tuhan juga akan turut bekerja menggenapi setiap kerinduan Tuhan di hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang menangkap visi Tuhan di akhir zaman, terlibat di dalam kerinduan hati Tuhan, untuk nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan, bahkan melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan-Mu selama kami hidup di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, pertajam pendengaran mereka, pertajam visi panggilan mereka Tuhan, masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan kerinduan-Mu, jadikan kami Tuhan peka untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi penolong, dan tepat pada waktunya Tuhan pertolongan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Berkati Bapa setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa yang ingin keluar, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, minuman keras, judi, kemarahan, pertikaian, kebencian, ketakutan, intimidasi iblis. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa.
Bawa kami dalam perjalanan hidup kami terus memuliakan Tuhan. Setiap mereka yang terbaring sakit hari ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anakmu yang terlilit masalah hutang piutang, keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu kami berharap sungguh kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau berkati Bapa setiap anak-anakmu yang hari-hari ini juga dalam beban yang berat, dalam kehidupan yang berat. Tuhan tolong agar setiap kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa apapun pergumulan kami. Tuhan, biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup Bapa, agar iman kami terus tumbuh dalam Engkau. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang merindukan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan pulihkan kembali. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Jamaah dan Lawat Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, biarlah apa yang sudah Dia kerjakan boleh mendatangkan berkat bagi bangsa ini. Berkati juga calon presiden yang akan dilantik Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Atas semua pejabat-pejabat di bangsa ini, taruh roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Indonesia boleh memuliakan nama Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke tercurah hujan pertobatan. Juga di atas semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan curahkan berkat-Mu. Terjadi hujan pertobatan atas setiap orang-orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya setiap doa kami mendapatkan jawaban di dalam Engkau. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku